Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arima Nurrahmadina dengan NIM 102200144 dengan teman saya Rica Amerda Frilianti dengan NIM 102200138. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pelaku dagang. Nah, tujuan dari pembuatan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum dagang. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan kita yaitu berkaitan dengan pelaku dagang. Langsung saja. Untuk yang pertama, pengertian dari pelaku dagang itu sendiri yaitu orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri. Nah, jadi pelaku dagang itu diartikan sebagai orang yang menjalankan perusahaan, subjeknya ini yaitu orang, dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri. Dan pelaku dagang itu juga diartikan sebagai seseorang yang mengambil resiko dan memulai suatu yang baru. Jadi pelaku dagang ini diartikan sebagai seseorang yang berani mengambil resiko dan juga berani memulai suatu hal yang baru. Dan pelaku dagang di Indonesia itu menurut konsep Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Dan bentuk perusahaan koperasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 itu memuat tentang pokok-pokok perkoperasian ataupun UPK. Adapun tujuan dasar dari Badan Usaha Koperasi menurut Pasal 3 UPK adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan juga ikut serta membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian itu dijelaskan bahwa bentuk badan usaha swasta yang diatur dalam undang-undang, baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Dagang dan juga perundang-undangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban pembukuan bagi pelaku dagang dan wajib daftar perusahaan. Itu dijelaskan dalam berbagai pasal-pasal. Yang pertama itu pasal KUHD atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Dagang, yaitu ayat pertama berbunyi, barang siapa menyelenggarakan perusahaan wajib tentang kekayaan dan semua hal yang berhubungan dengan perusahaannya menurut syarat-syarat perusahaan yang mengadakan pencatatan itu, sehingga sewaktu-waktu dari catatan yang dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Ayat kedua itu berbunyi, ia wajib setiap tahun dalam 6 bulan pertama dari tiap tahun menurut syarat-syarat perusahaannya membuat neraca dan ditandatangani sendiri. Kemudian ada ayat ketiga itu berbunyi, ia wajib menyimpan buku-buku dan surat-surat bukti di mana ia mengadakan pencatatan juga neraca selama 30 tahun. Kemudian ada yang kedua itu pasal 28 UU nomor 6 tahun 1983, yaitu ayat pertama berbunyi, orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak ataupun harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Itu gunanya perhitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ayat 4, pembukuan keadaan kas dan bank, daftar piutang dan daftar persediaan barang. Dan pada setiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukaan yang taat asas ataupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Kemudian
ada juga pasal yang urutan ketiga, itu pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu ayat pertama berbunyi, wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak. Kemudian ayat kedua berbunyi, pada setiap tahun pajak terakhir wajib pajak menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas ataupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Kemudian dari berbagai pasal-pasal tersebut, jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Itu yang pertama, setiap pelaku dagang itu wajib menyelenggarakan pembukuan menurut syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua, pembukuan dilakukan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban perusahaan, serta untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Kemudian yang ketiga, pembukuan sekurang-kurangnya itu mencangkup catatan kas ataupun bank, utang piutang, dan persediaan barang yang dilakukan secara konsisten. Kemudian yang keempat, setiap akhir tahun pajak, pengusaha harus membuat laporan neraca dan perhitungan rugi ataupun juga laba. Nah, kemudian ada legalitas usaha ataupun lembaga perizinan, itu meliputi berbagai macam badan usaha. Yang pertama ada SKDU, yaitu surat keterangan domisili usaha, yaitu salah satu kelengkapan izin usaha yang harus dan dikeluarkan oleh kantor kecamatan ataupun kelurahan di mana tempat usaha tersebut itu didirikan. Nah, jadi surat ini wajib dimiliki untuk mempermudah dalam membuat dokumen, itu seperti SIUP, NPWP, TDP, dan juga surat pendukung lain. Kemudian ada IUD ataupun izin usaha dagang, itu diartikan sebagai jenis usaha yang dijalani perseorangan meskipun bukan badan usaha tetapi membutuhkan surat izin usaha. Nah, jadi surat izin usaha dagang itu dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin usaha lewat kantor wilayah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat. Kemudian ada NPWP, disebut sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang wajib diberikan wajib pajak untuk digunakan sebagai sarana administrasi dan sekaligus sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian yang keempat ada SITU, surat izin tempat usaha, yaitu dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pemilik usaha, baik perusahaan, perorangan maupun badan usaha. Nah, jadi surat tersebut itu sebagai bukti izin dan legalitas dari tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang digunakan sebagai penanam modal. Nah, jadi surat izin ini dapat kita peroleh dengan mengajukan permohonan ditunjukkan kepada pemerintah daerah. Dan juga surat izin tempat usaha ini berlaku selama 3 tahun. Nah, selain itu juga ada legalitas usaha ataupun lembaga perizinan lain, itu tidak saya sebutkan di sini. Akan saya jelaskan sedikit, yaitu ada SIP ataupun surat izin prinsip, yaitu surat yang digunakan untuk mereka yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah. Nah, dengan dokumen ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan usaha yang digunakan sebagai sumber investasi daerah. Kemudian ada TDP ataupun tanda daftar perusahaan, itu diartikan sebagai bukti sah yang menyatakan bahwa usaha tersebut sudah terdaftar secara resmi.
Nah, jadi surat ini wajib dimiliki jika kita itu memiliki sebuah usaha yang berbadan hukum seperti PT, CV, dan firma. Dan perusahaan yang tidak termasuk badan hukum itu tidak membutuhkan surat izin seperti ini. Dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian ada juga TDI, tanda daftar industri, yaitu bagi kita yang memiliki jenis usaha dalam bidang industri maka harus memiliki surat tanda daftar industri. Jadi surat ini diperoleh dari Dinas Perindustrian setempat untuk kelompok usaha kecil yang memiliki usaha itu mulai 5 juta sampai dengan 200 juta di luar lahan dan bangunan. Kemudian ada BPOM ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini surat ini berguna untuk melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi produk minuman, makanan, dan juga obat-obatan. Nah, jadi bagi kita yang memiliki produk usaha makanan dan produk yang dikonsumsi itu maka kita harus punya surat izin ini dan wajib untuk kita miliki ya untuk mendapatkan izin pemasaran produk. Kemudian ada HO, surat izin gangguan. Surat ini itu dibutuhkan bagi mereka yang memiliki suatu usaha di tempat-tempat yang rawan resiko bahaya kerugian dan juga gangguan yang tinggi serta mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat umum. Nah, kemudian ada juga rahasia dagang. Rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian ada lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, ataupun informasi lainnya di bidang teknologi ataupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun pelanggaran rahasia dagang itu terjadi apabila yang pertama itu seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan ataupun mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, seseorang memperoleh ataupun menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu sedikit materi tentang rahasia dagang. Kemudian ada juga pekerjaan dan perusahaan. Perusahaan adalah tempat suatu kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Nah, jadi perusahaan itu diartikan sebagai tempat ya. Tempat ataupun suatu kegiatan produksi. Isinya itu semua adalah kegiatan produksi. Kegiatan usaha yang bersifat tetap dilakukan secara terus-menerus dan dikelola dengan organisasi yang baik. Nah, dan juga perusahaan dagang itu diartikan sebagai perusahaan yang aktivitasnya membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan bentuk untuk memperoleh laba. Nah, terus sedangkan barang dagangan, maaf ya, itu saya salah ketik. Sedangkan barang dagangan yaitu sebagai barang yang dibeli oleh perusahaan untuk kemudian dijual kembali. Dalam operasionalnya, perusahaan dagang akan menghasilkan pendapatan yang berasal dari transaksi jual beli barang itu sendiri. Nah, dan dikatakan bahwa kegiatan utama dari perusahaan ini itu adalah proses jual beli barang. Jadi, jual beli barang itu meliputi bahan baku, setengah jadi, dan juga barang jadi. Nah, ada juga karakteristik dan ciri-ciri perusahaan dagang. Itu karakteristik perusahaan dagang yang pertama, kegiatannya membeli barang, menyimpan, dan menjual kembali. Kemudian tidak ada proses produksi tentang barang yang dijual. Kemudian ada keuntungan diperoleh dari penjualan ataupun pembelian dan juga biaya operasional. Kemudian ada ciri-ciri dari perusahaan dagang itu dapat dilihat dari yang pertama,
usaha yang dilakukan. Itu di mana perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang tersebut. Kemudian yang kedua ada kegiatan akuntansinya. Perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang di mana terdapat perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi dapat menggunakan untuk single steps. Kemudian ada jenis-jenis transaksi dalam perusahaan dagang. Itu ada pembelian barang secara kredit maupun tunai, ada retur barang dagangan, ada menerima potongan pembelian, ada menjual barang secara kredit ataupun tunai, ada menerima kembali barang dagang yang sudah dijual, ada juga memberi potongan penjualan. Kemudian ada pun juga jenis-jenis perusahaan dagang itu berdasarkan produk yang diberdayakan, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama itu perusahaan dagang barang produksi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau disebut sebagai raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk ataupun alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Itu contohnya kayu, terus gelondongan, dan juga mesin bubut. Terus ada perusahaan dagang barang jadi, itu perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dan barang yang siap dikonsumsi. Contoh pakaian, dan seperti itu ya. Kemudian ada berdasarkan macam konsumen yang terlibat, itu ada perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung itu membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar, terus dijual dengan volume yang besar. Kemudian ada perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dengan jumlah sedang. Terus ada lagi perusahaan dagang pengecer, itu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi konsumen itu dapat membeli secara ecer ataupun produknya yang ditawarkan. Kemudian ada lagi perantara perdagangan dan para pembantu dalam perdagangan ataupun perusahaan. Nah, jadi perantara dagang pengusaha dalam menjalankan perusahaan itu selalu memerlukan bantuan dari pihak lain yang disebut sebagai perantara dagang. Nah, itulah pengertian dari perantara dagang ataupun pedagang perantara. Nah, jadi keberadaan perantara itu dalam rangka pemberian perantaraan dari produsen kepada konsumen untuk suatu pembelian dan penjualan suatu produk berupa barang ataupun jasa. Jadi pemberian perantara dari produsen kepada konsumen itu meliputi berbagai macam, itu ada makelar, ekspeditur, distributor, terus agen, dan juga lain-lain. Nah, di sini itu disimpulkan perantara perdagangan dan para pembantu dalam perdagangan perusahaan itu meliputi 3 bagian saja. Yang pertama ada pedagang keliling, yaitu pembantu pengusaha yang bekerja keliling untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara majikan dengan konsumen di luar kantor. Kemudian ada pengurus filial, yaitu pembantu pengusaha yang bertugas mewakili pengusaha untuk berbagai hal dengan lingkup terbatas pada satu cabang ataupun satu daerah tertentu. Kemudian ada pemegang prokrasi, yaitu pemegang kuasa dari perusahaan yang mewakili pimpinan perusahaan ataupun wakil manajer yang mempunyai kedudukan sebagai kepala satu bagian besar dari perusahaan itu, tetapi ia itu bukan pimpinan dari seluruh perusahaan. Nah, itulah sekian materi yang dapat saya jelaskan di pertemuan kali ini. Mohon maaf
Jika dalam penyampaian materi kali ini saya masih banyak kekurangan maupun kesalahannya. Itulah presentasi dari kelompok 2 terkait dengan pelaku dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.